Salam, welcome to Oktora 89. Pada kali ini kita tarot reading ya. Ini bertemakan tentang pelakor maupun pebinor sebagai karmik dalam suatu hubungan, baik itu hubungan yang sedang pendekatan atau yang hampir ke jenjang pernikahan maupun yang sudah terikat pada pernikahan ya. Readingan ini menarik dari keberadaan powerful many person, begitupun juga yang terbaca bisa vice versa alias terbulak-balik energinya. Tarot readingan ini bersifat entertain ya, dan juga jangan dibawa baper. Begitupun juga ini bisa resonance maupun sebaliknya. Tarot readingan ini berlaku timeless sejak pembacaan tarot kali ini, dan energinya bisa datang lambat maupun cepat. Dan juga bagi yang ingin personal reading maupun spiritual consultation, silahkan hubungi contact person pada deskripsi di video ini. Oke, mari kita mulai. Oke, di sini tentu saja ada Three of Swords. Fantastic. Ada Justice. Ada Three of Pentacles. Ada Ten of Cups. Fantastic. Ada Six of Cups. Oke. Untuk permulaan row pertama ya. Di sini terdapat ada elemen angin, elemen bumi, dan juga ada elemen air. Begitupun juga di sini ada zodiak yang mendukung, yaitu zodiak Aquarius, zodiak Libra, Taurus, Cancer. Oke. Di sini saya membaca dan merasakan bahwa memang ada yang merasa terhianati di hubungan yang sedang dijalani, baik itu hubungan yang dari pendekatan atau yang sudah menjalin hubungan hingga ada yang sudah mencapai pernikahan ya. Energinya memang berat sekali di sini. Begitupun juga di sini yang terlihat bahwa si karmik ya, karmik yang artinya entah itu pebinor atau pelakor ya, yang kita ingin cari tahu bahwa di sini dia pernah atau sedang menjalani yang namanya hubungan dengan pasangan yang sudah terikat ya, dan dia menyelip di antara keduanya. Dan gitu pun juga di sini dia sedang menghadapi yang namanya hasil dari apa yang dia telah perbuat, yaitu karma. Ya, ini sepertinya hubungan yang sudah lama ya, bisa dari beberapa bulan sebelumnya atau beberapa tahun, dan ini bahkan sudah bertahun-tahun ya.
dia sudah bukan mencoba lagi, sudah masuk ke dalam yang namanya ranah hubungan yang terlarang. Dan di sini dia selalu melakukan pendekatan, dan ternyata pendekatannya bukan hanya dia merusak hubungan suatu pasangan, tapi dia juga sedang menjalankan yang namanya hubungan dengan pasangan lain. Yang arti kata A dan B adalah sepasang kekasih atau suami istri. Lantas si C merupakan pihak ketiga, entah itu pelakor maupun pebinor. Nah, dia sedang masuk ke dalam tengah-tengah hubungan keluarga ini, lalu atau hubungan pasangan ini ya. Lalu selain itu dia juga menjalin hubungan dengan salah satu pasangan ya, atau salah satu hubungan dengan pasangan yang lain lagi, misalnya G dan H. Si C ini dia nyelip juga di hubungan rumah tangga atau hubungan suatu pasangan dalam hubungan keterikatan G dan H ya. Nah, ini juga terlihat dia selalu mengincar yang namanya kebahagiaan dari pasangan-pasangan ini. Dia berharap akan adanya kebahagiaan bagi diri dia. Kebahagiaan ya, maksudnya kebahagiaan itu bisa dibagi kepada dia ya. Dan ini entah kenapa pola pikirnya sampai sejauh ini, dan dia merasakan bahwa kenikmatan tersendiri dengan adanya hubungan tersebut ya, hubungan yang terlarang. Dan di sini juga dia mengingat bahwa hubungan yang dia jalani terhadap pasangan-pasangan ini, dia mengingatnya. Dia merasa bahwa itulah suatu pencapaian dia yang merasa diri dia tuh bahagia ya. Wow, ini sampai sejauh itu gitu. Entah apa yang dia berikan atau entah apa yang dijanjikan oleh salah satu pasangan ini ya, antara A dan B atau G dan H terhadap si C ini. Jadi sepertinya ada keterikatan janji dan juga keterikatan penempatan hati atau penempatan kedudukan ya bagi si C ini. Wow, mari kita lihat selanjutnya ya. Di sini ada the Fool. Lalu ada Four of Wands. Oke. The Fool yaitu melambangkan bahwa dia ingin melakukannya dari awal lagi dalam setiap dia bertemu dengan pasangan. Sepertinya dia ini senang sekali ya melihat suatu pasangan yang sangat begitu harmonis, atau bagaimana dia berusaha untuk masuk ke dalamnya ya. Dan begitu juga dia berusaha untuk yang namanya seperti mencari celah ya. Di sini Four of Wands, mencari celah untuk yang namanya kebahagiaan bagi dia bersama pasangan yang dia selip gitu, yang dia masuk ke dalamnya gitu. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya. Kita lihat lagi. Saya sangat terbawa pada pembacaan kali ini sampai saya membuka kartunya itu lebih gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada Ace of Wands, ada Three of Wands,
ada the stars, ada the hanging man, ada two of swords, ada queen of cups, yang terakhir ada four of pentacles. Bottom of the deck ada queen of swords. Oke. Di sini berat sekali ya energinya. Dan tadi saya menariknya juga, kenapa tangan saya itu menyilang gitu, tidak seperti biasanya. Untuk pembacaan kali ini tuh sangat luar biasa. Di sini untuk yang namanya di bulan ini, minggu ini, bahkan tahun ini, bagi pihak ketiga ya, karmik, yang mana dijuluki sebagai pelakor atau pebinor, berusaha, dia sedang melakukan usaha atau inspirasi, dan juga antusiasmenya itu belum menyurut sama sekali, tetap ada ya. Begitupun juga berharap adanya komunikasi maupun kerjasama, ya istilahnya entah ini bisa menutupi status hubungan di hadapan umum atau terhadap pasangan resminya ya, dan dia merasa bahwa enjoy aja gitu. Dan ini merupakan suatu istilahnya harapan dia sebagai spiritual cintanya dia terhadap pasangan tersebut ya. Dan ini juga dia berharap ini dalam hubungan suatu pasangan tersebut ya, apabila dia diizinkan dan juga di launching ya istilahnya, diperkenalkan pada pasangan resminya tersebut, dia tidak keberatan dan dia merasa bahwa dia patut untuk diperkenalkan gitu ya terhadap pasangan resminya, dan juga dia menunggu momen tersebut ya, dia menunggu momen tersebut. Jikapun tidak, dia menunggu momen atau berita bahwa pasangan tersebut berpisah, dan dia dengan menutup mata, menutup hati bahwa yang namanya ambisi dia untuk menempatkan diri dia ya, status dia terhadap pasangan tersebut, dia tidak memiliki yang namanya hati. Dia menutup matanya ya. Ini bukan berarti bahwa dia bisa bisa ragu atau bagaimana, tidak, karena ini saya membaca di pinggirannya bahwa dia sangat-sangat menunggu kabar baik ya dari pasangan-pasangan yang dia jalani, agar dia dapat menempatkan diri di posisi tersebut ya. Begitupun juga dia berharap adanya yang namanya kedudukan dengan bisa menambahkan yang namanya prestis dia dalam hubungan pasangan tersebut ya. Dan tentunya di sini dia mengharapkan adanya jaminan harta atau materi yang dia bisa simpan, yang dia bisa perkuat untuk menyeimbangkan masa kehidupan dia selanjutnya ya. Dan ini juga tidak begitu mudah bagi dia,
tapi dia berharap, sangat begitu berharap, sehingga dia akan bisa menjadi sangat orang yang begitu-begitu tegas, begitu jutek apabila dia sudah meraih posisi tersebut, dan dia tidak mempedulikan yang namanya lingkungan sekitarnya. Dia tidak mempedulikan yang namanya perkataan orang-orang yang miring terhadap diri dia. Tapi dia, walaupun dia sudah mendapatkan yang namanya teguran, atau disebut karma atau azab atau tulah tabur tuai ya, tapi dia tetap untuk yang namanya menjalani itu, karena dia tidak ingin yang namanya terima dengan hasil yang dia peroleh karena ada kegagalan atau ada yang menutupi jalan gitu. Dia tidak menyadari dan tidak mau menerima yang namanya pembelajaran dari semesta untuk dia sadar. Di saat ini dia belum mau menyadari bahwa diri dia sedang diawasi ya oleh semesta, dan dia sangat menikmati apa yang dia lakukan. Jadi saya hanya bisa berucap waspada pada Bapak Ibu di sana ya, dan semoga rumah tangga Anda baik-baik saja, dan tentunya harus dilandaskan dengan doa maupun spiritual yang kuat agar dijauhkan dari orang yang semacam ini ya. Sekarang kita lihat oracle card-nya ya. Oke, di sini ada death, happiness, success, acceptance, friendship, discipline, balance. Okay. Bottom of the deck, forgiveness. Oke, di sini juga oracle card mengatakan bahwa ini merupakan alam pemikiran dan juga perasaan dari pihak ketiga tersebut ya. Dia merasa bahwa dia ingin belajar bagaimana ini dapat mengakhiri kehidupan dia yang tidak baik. Dia ingin belajar juga bahwa memang jalan ini tidak baik, dan dia mencari cara untuk mengakhirinya. Tapi karena dia masih merasa enjoy dengan apa yang dia lakukan, karena keduniawian ya, terutama materi dan juga prestis, dia mengabaikan ini. Walaupun sepintas juga dia merasakan adanya ketidakbaikan ya. Dan dia kembali yang namanya merasa kebahagiaan.
bahwa apa yang dia lakukan saat ini dapat yang namanya memenuhi kebutuhan dia, memenuhi keinginan dia, sehingga dia memilih jalan tersebut untuk mencapai kebahagiaan dia, mencapai kesuksesan terutama. Dan dengan apa yang dia hasilkan, dia dapat memperoleh apa yang dia tuju. Entah tujuan dia apa, bisa juga mungkin dari sisi dia harus melihat perekonomian buat keluarganya, atau ya hanya sekedar bahwa dia ingin menyenangkan diri dia ya, secara batiniah atau secara psikolognya atau psikisnya dia ada sesuatu rasa yang memang tidak bisa dia ungkapkan gitu ya. Begitupun juga dia ingin yang namanya diterima sebagai apa yang dia kerjakan. Wow, ini sangat luar biasa ya, penerimaan yang bagaimana gitu, apa yang ingin dia dihargai atau yang saya sangat tidak bisa ini ya, tapi saya hanya sebagai penengah karena saya cuma perantara untuk membaca kartu dari energi pihak ketiga ini ya. Dan di sini dia juga dengan adanya hubungan ini, selain yang namanya menyelip dalam hubungan pasangan ya, dia membutuhkan yang namanya friendship untuk yang namanya dia menyadari atau mengerti bahwa pertemanan tersebut memiliki arti dalam hidupnya. Tapi kalau jalannya salah, seperti dia harus menyelip di tengah-tengah hubungan pasangan, itulah sangat tidak baik. Dan begitupun juga dia memiliki yang namanya rasa compatibilities ya. Dia seperti merecord atau membuat alarm sebagai kedisiplinan dia untuk mencapai sesuatu hal yang dia harapkan, yang dia tunggu-tunggu, agar apa yang dia telah lakukan tersebut dapat memberikan keseimbangan bagi jiwa dia, bagi diri dia. Dan dia sangat-sangat yang namanya luar biasa banyak keinginannya, dan dia tidak mempedulikan apa yang orang-orang katakan. Apa yang dia lakukan tersebut bagi dia itu adalah baik, sudah benar bagi dia, dan belum tentu bagi orang lain. Dan tentu juga belum tentu ya bagi kehendak Bapa alam semesta. Kenapa dibiarkan orang yang seperti ini? Karena the God of the universe menginginkan agar orang tersebut sadar, diberi kesempatan terus ya, agar dia dapat menyadari dan dia dapat sekolah dengan kehidupan dia yang memilih jalan demikian. Dan begitupun juga bagi yang pernah maupun yang sedang mengalami hal toxic relation ya, baik itu dengan pasangannya maupun dengan pasangan hidup yang resmi yang sedang dijalani dalam pernikahan. Dan Anda diberi untuk memilih jalan, dan juga diberikan yang namanya ujian sebagai penguatan keimanan, menguatkan yang namanya kasih Anda, tujuan Anda hidup ini untuk siapa.
agar Anda disadarkan bahwa apa yang Anda jalani dalam kehidupan ini tujuannya untuk apa dan siapa. Ya. Dan saya hanya ingatkan pada Anda semua di sana bahwa kita di sini hidup di dunia ini, di planet bumi ini, kita sekolah untuk membentuk karakter kita, karakter jiwa kita, karakter roh kita sebelum kita dipanggil ya ke hadapan Bapa Allah semesta, dan sebelum kita disidangkan, kita sudah bisa yang namanya menjawab semua pertanyaan, semua rentetan peristiwa yang pernah kita alami, yang pernah kita pilih, dan kita harus bertanggungjawabkan suatu saat. Maka dari itu, di kehidupan kita ini, kita diberikan pilihan jalan hidup kita mau yang seperti apa, baik itu hitam maupun putih. Dukungan apa yang kita jalani, apakah dukungan yang putih kita memenuhi yang namanya aturan dari menurut agama masing-masing ya, sesuai dengan akidah, sesuai dengan ajaran agama maupun mazhab-mazhab yang sudah pernah dilontarkan di masing-masing agama, baik yang mana, buruk yang mana. Dan itu dua-duanya memiliki risiko, dua-duanya memiliki karma dan dharma. Belum tentu juga orang yang berjalan di jalan yang tidak baik, dia menjadi orang yang sepenuhnya jahat. Tidak. Ya, apa yang Bapa Allah semesta lihat belum tentu sama dengan pandangan kita sebagai manusia. Jadi saya di sini tidak bisa yang namanya memihak salah satu ya, antara pasangan ini memang benar atau si toksik ini si karmik ini memang benar atau salah ya. Kita baiknya mengambil pelajaran dari apa yang pernah dialami. Jadi kita jangan pernah menyalahkan, karena belum tentu juga dengan kejadian ini kan sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa untuk kita, untuk menyadarkan kita bahwa pilihan yang sudah kita pilih dari awal untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut sudah harus bisa menerima resiko apa yang kedepannya nanti ya. Dan bila ada yang menentang atau dari awal yang namanya hubungan ada suatu kerikil-kerikil gitu ya, dan ada yang namanya tanda-tanda atau nasihat-nasihat atau berita-berita dari orang-orang sekeliling atau tanda-tanda alam yang bagi orang yang sudah peka gitu ya, tentunya dia bisa memilih sesuai dengan kehendak Bapa Allah semesta, bukan menurut nafsunya, bukan menurut emosinya. Dan di sini juga diharapkan bahwa semesta menginginkan untuk sama-sama yang namanya bercermin diri, sama-sama untuk yang namanya mencari pencerahan bagi jiwa masing-masing. Sehingga dengan demikian yang tadinya merasa happy ya, dan lupa akan yang namanya perjuangan dari awal, tapi karena merasa happy, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rezeki, kesehatan, keselamatan, tapi lupa untuk yang namanya menyetor diri,
barang waktu hanya dari 24 jam hanya dengan waktu 1 menit atau 5 menit saja. Kita menyetor diri ya kepada yang memiliki kita, itu sebagai yang namanya penyeimbang jiwa kita. Kita hidup bukan untuk diri kita, tapi kita hidup untuk Dia. Apa yang kita lakukan untuk Dia, bukan untuk keluarga kita. Ya, karena di saat kita lahir, kita datang sendiri. Dan di saat kita pergi nanti, di hadapannya Dia, kita juga sendiri. Jadi kita harus bisa yang namanya menjalani, sama seperti kalau kita di saat masih sekolah, kita pergi sekolah dan kita ikut ujian. Ujian yang namanya kalau di zaman saya dulu itu ada ujian nasional atau ujian Eptanas. Nah, yang datang itu kita sendiri, tidak ditemani oleh orang tua, apalagi orang tua duduk di samping kita untuk membantu mengerjakan tugas kita. Tidak kan? Sama seperti itu. Jadi, di saat kita dihadapi yang namanya masalah, kita harus bisa mencerna, menganalisa, mengambil kesimpulan sesuai dengan pertimbangan pikiran maupun batin kita, jiwa kita. Harus seimbang. Jangan penuh dengan emosi, jangan penuh dengan yang namanya prasangka. Walaupun di sini juga yang saya merasakan ya, di setiap kartu ini ada permainan unsur energi kegelapan ya. Tapi saya berdoa dan berharap semua yang menonton video saya ini dapat mengatasinya, dan juga tentunya Allah Bapa Semesta membantu panjenengan semua untuk keluar dari masalah ini dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan Anda semua memiliki hati yang tenang, melepaskannya dengan lapang, memaafkan mereka, memaafkan diri kita, memaafkan kejadian itu, memaafkan lingkungan yang menjadi saksi bisu apa yang telah terjadi dalam hubungan itu, dan juga memaafkan kelakuan atau tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga ya. Jika itu masih tersimpan, itu, maka hukum alam untuk menegur dia powernya kurang ya. Ini hukumnya itu terbalik. Kalau Anda memiliki yang namanya perasaan sakit hati, dendam, itu sudah terekord ya, terekam oleh semesta. Apalagi malaikat kiri kanan sudah mencatatnya. Nah, di saat itu Anda masih diberi kesempatan untuk yang namanya sakit hati, menyesal, sakit fisik, pokoknya pikiran yang enggak, perasaan yang ditusuk-tusuk, akhirnya menangis sejadi-jadinya. Itu ada waktunya. Setelah Anda membuang itu semua, ya, energi-energi yang hitam itu, dan Anda bisa merecycle-nya menjadi baik step by step, lalu Anda memperbaharui yang namanya kerohanian Anda ya, lalu spiritual Anda. Nah, dengan begitu energi dari semesta akan yang namanya tersalurkan pada diri Anda, dan sehingga kasus yang sedang Anda alami dapat teratasi ya, dengan Anda dipenuhi energi yang positif,
maka energi-energi kegelapan itu akan berpindah ke orang atau ke pihak ketiga ini, atau bisa juga dengan secara langsung juga dapat menegur ya pasangan Anda semua. Setelah itu pasangan Anda yang sudah yang namanya pernah terjadi huru-hara di rumah, ada yang pisah kamar, ada yang pisah ranjang, atau pergi dari rumah, ya, tidak ada pulang-pulang atau tidak ada komunikasi, tidak ada tanggung jawab, pokoknya lepas tangan begitu aja. Nanti yang di sana, ya, pasangan Anda yang sedang melucuti diri dari permasalahan akan digerakkan hatinya oleh semesta. Dia tidak bisa tidur dengan tenang. Dia akan teringat Anda. Dia akan teringat keluarga Anda, anak-anak terutama ya, bagi yang sudah menikah. Gelisah. Dan tentunya juga dia akan mendapatkan teguran atau karma. Nah, itulah suatu bentuk healing dari saya. Semoga Anda semua dapat bisa terselesaikan masalahnya, dan juga Anda terbantu oleh yang namanya pembacaan kartu tarot pada kali ini, dan semoga Anda tersadarkan, terbangunkan, terbangkitkan, dan juga Anda bisa berjalan dan berlari sesuai dengan pencapaian hidup Anda masing-masing ya. Oke, sekian dulu pembacaan tarot kali ini. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa di like, share maupun subscribe. Terima kasih. Salam cahaya.